Oke, kembali lagi bersama saya Vibawati Rizka Utami. Jadi di video kali ini saya bakal sharing buat teman-teman sekalian yang ingin belajar tentang perhitungan sudut azimut dan elevasi pada sistem komunikasi satelit. Kemarin sudah belajar tentang desain antena pakai CST. Nah, sekarang saya pengen sharing tentang sistem komunikasi satelit. Nah, jadi dalam sistem komunikasi satelit itu ada yang namanya perhitungan link budget. Nah, perhitungan link budget ini salah satunya itu adalah sudut azimut dan sudut elevasi, seperti itu. Apa sih fungsinya dari sudut azimut dan sudut elevasi ini? Jadi, sudut azimut dan elevasi ini adalah sudut yang dipakai untuk user ataupun engineer di lapangan untuk mempointing antena stasiun bumi ke arah satelit, seperti itu. Kita pasti tidak bakal tahu, kita tidak akan tahu kemana antena ini akan dipointing ke satelit, ke arah mana, ke sudut mana, jika tidak menggunakan perhitungan sudut azimut dan elevasi. Nah, perhitungan sudut azimut dan elevasi ini sebenarnya itu ada macam-macam banget. Ada bermacam-macam, maksud saya. Ada yang perhitungan secara manual, ada yang secara software, ada juga yang pakai aplikasi di handphone atau di gadget seperti itu. Tetapi di sini saya akan membahas tentang perhitungan sudut azimut dan elevasi yang dilakukan secara manual dan menggunakan software, yaitu software Submaster. Di mana nanti akan saya bandingkan hasil perhitungan sudut azimut dan elevasi menggunakan cara manual dan juga menggunakan cara software, yaitu software Submaster. Nah, di sini harus ada 3 komponen koordinat yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah koordinat atau longitude dari si satelitnya. Dimana di sini saya pakai satelitnya Telkom 3S. Dia itu ada di 118 derajat bujur timur atau east. Lalu latitude stasiun bumi ini minus 7,39 derajat lintang selatan atau south. Nah, di sini latitude stasiun bumi dan longitude-nya itu saya lebih pakai POI sih, atau pakai posisi saya saat ini. Jadi ini bukan real dari koordinat stasiun bumi mana, gitu tidak. Nah, di sini nanti diimplementasikan saja menurut latitude dan longitude teman-teman sekalian. Kemudian longitude-nya itu saya pakai 109,43 derajat bujur timur atau east. Untuk perhitungan sudut azimut, saya menggunakan rumus seperti ini, di mana rumus ini saya ambil dari handbook. Banyak rumus-rumus sudut azimut dan sudut elevasi ini banyak sekali di handbook satelit. Di mana di sini sesuai dengan yang diketahui, kita tuh harus mengetahui longitude stasiun buminya, yaitu 109,43. Ini langsung dimasukkan saja. Kemudian longitude satelitnya itu 119 derajat seperti ini, dan dibagi dengan sin latitude stasiun bumi, di mana latitude-nya itu minus 7,39. Tetapi implementasi dalam perhitungan sudut azimut minus itu tidak dimasukkan. Dan kemudian di sini kan tangan long SB min long sat. Nah, tetapi pada implementasinya itu adalah ini lebih long sat dikurangi long SB, sehingga hasilnya itu positif. Atau bisa juga digunakan long SB min long sat atau 109,43 derajat dikurangi 118 derajat, tetapi kan nanti hasilnya negatif. Nah, itu negatifnya dibuang saja. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari tangan yang atas, yang bawah ini adalah hasil dari sinnya. Nah, kemudian menggunakan kalkulator tangan pangkat min 1 dan dikalikan hasil dari ini, maka sudut azimut yang dihasilkan itu 49,52. Kurang lebihnya seperti ini. Dan sudut elevasi, nah di sini ada beberapa simbol-simbol di mana cos L kecil itu dia menandakan latitude-nya, di mana saya sudah memasukkan latitude-nya 7,39, dan cos L besar, L ini adalah selisih antara longitude satelit dengan longitude stasiun bumi. Jadi hasilnya adalah 8,57. Karena 118 derajat dibagi dengan 109,43 itu 8,57 derajat. Dikurangi 0,151, ini sudah dari rumus, dan dibagi dengan akar 1 minus cos latitude L kecil ini,
dan dikalikan dengan cos longitude selisihnya atau 8,57. Nah, di sini saya menggunakan kalkulator yang ada di gadget sih supaya lebih mudah. Dia bisa dikalikan langsung, jadi ditulis langsung dan hasilnya juga langsung ketahuan seperti itu. Ini hasil dari atas, yang atas ini dia 0,8308 dan yang bawah ini dia hasilnya 0,1959 sehingga sudut elevasinya adalah 76,73 derajat. Nah, setelah hasilnya keluar, setelah hasilnya kita dapatkan, kita akan bandingkan dengan perhitungan melalui software SatMaster. Di sini langsung saya search saja SatMasternya. Di sini saya menggunakan software SatMaster Pro MK10.2C seperti ini. Nah, kalau misalnya kita itu mau kalau kita mau menghitung sudut azimut dan elevasi secara SatMaster, kita bisa masuk ke menu file, kita ke menu new, lalu di menu new ini ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih bagian Look Angels. Nah, dia akan ada jendela baru Edit Look Angel Parameters. Nah, sheet name-nya kita namai saja sesuai dengan longitude dan latitude-nya masing-masing. Sheet name itu dia adalah nama dari lokasinya, dimana saya tulis saja di sini Purbalingga. Dan satelit name-nya itu kita bisa cari pakai menu satelit yang sudah ada di SatMaster-nya. Di sini kita klik aja bagian ini, satellite. Nah, karena pakai satelitnya Telkom 3S, jadi saya cari saja di sini, mencarinya itu secara manual, satelit Telkom 3S. Ini adalah satelit Telkom 3S, maka kita klik OK. Nah, otomatis bagian satelit name-nya dia sudah muncul Telkom 3S, dan satelit longitude-nya itu dia akan muncul 118 derajat E. Tetapi di sini dia harus menggunakan satuan dalam bentuk bahasa Inggris. Tidak boleh BT atau bujur timur, tetapi harus diganti dengan E atau IS. Kemudian sheet latitude-nya kita bisa cari berdasarkan tombol atau menu yang ada di SatMaster, tapi di sini saya menggunakan masukan atau inputan secara manual. Di sini latitude-nya adalah minus 7,39, tetapi tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diinputkan negatif. Jadi saya tulis saja 7,39. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa kalau mau masukin koma itu pakai titik, jangan pakai koma. Nanti dia error kalau pakai koma. 7,39 karena lintang selatan maka S atau south, dan side longitude-nya itu adalah 109,43 bujur timur atau E. Nah, cukup seperti ini saja. Bagian inclination, spot polarization can, dan offset focus angle itu tidak usah dihiraukan karena kita membutuhkan parameter ini saja. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memproses bagaimana hasilnya, maka kita bisa klik OK. Nah, dia akan muncul output seperti ini dengan sheet name Purbalingga, satelit name-nya Telkom 3S, latitude dan longitude serta satelit longitude yang tadi kita inputkan ada di sini di input parameter, dan hasilnya itu ada di satelit Look Angels, di mana di sini ini adalah hasil dari elevasi, dan ini adalah yang true azimuth, ini adalah hasil dari sudut azimutnya. Oke. Kita bandingkan, teman-teman. Jadi di sini untuk true azimuth itu saya mendapatkan sudut azimut secara manual, perhitungannya itu adalah 49,52 sekian. Di sini juga 49,52. Artinya sudut azimut yang kita hitung secara manual dan secara software itu sudah benar atau sesuai. Dan sudut elevasinya di sini dia 76,7321. Nah, di sini dia hasilnya 76,71. Karena di sini angka di belakang koma itu 2, maka hasilnya juga di sini 2 seperti itu. Nah, jadi sudut elevasi juga kurang lebihnya itu sama. Ya, jadi sama seperti ini. Nah, karena sudut
perhitungan sudut azimut dan elevasi antara perhitungan manual dan software itu sama, makanya ini berarti perhitungan yang dilakukan sudah akurat seperti itu. Sebelum saya tutup, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi di sini ada yang namanya path distance to satellite, atau di dalam sistem komunikasi satelit link budget itu namanya slant rank. Slant rank itu jarak kemiringan dari stasiun bumi ke arah satelitnya secara garis atau path sisi miring, jarak sisi miring seperti itu. Dimana path distance to satelitnya itu di sini adalah 35.931,77. Nah, ini juga sebenarnya bisa dihitung secara manual. Dan perhitungannya itu kurang lebih tidak akan jauh berbeda. Mungkin perhitungan dari path distance atau dari slant rank akan saya buatkan videonya lain kali. Oke. Jadi kenapa sih kita tuh harus mengetahui perhitungan sudut azimut dan sudut elevasi? Mohon maaf ya, tadi saya belum menyebutkan apa alasannya. Jadi, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, sudut azimut dan elevasi itu digunakan untuk membantu user atau engineer untuk mengarahkan posisi antenanya ke arah satelitnya, seperti itu. Nah, implementasinya itu adalah, kalau misalnya sudut azimut yang kita dapatkan tadi, 9,52 ini, sudut azimut itu dia adalah sudut yang sejajar dengan garis horizontal atau garis yang secara mendatar seperti itu. Nah, penempatan sudut azimut atau praktek di lapangannya itu kita tuh harus memastikan bahwa posisi antena itu ada di posisi 0 derajat atau posisi kutub utara 0 derajat. Kemudian dari kutub utara 0 derajat kita geser antena stasiun buminya sejauh sudut azimut yang didapatkan, yaitu 49,52 menggunakan kompas. Bisa menggunakan kompas yang hardnya atau menggunakan kompas soft. Apa itu kompas soft? Kompas soft itu maksudnya dia adalah kompas yang ada di software seperti di gadget dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian implementasi dari praktek elevasi atau sudut elevasinya dari sudut azimut yang tadi kita arahkan posisi antenanya, lalu kita arahkan dari sudut azimut tersebut ke arah satelit secara garis pandang. Jadi ke atas, dari bawah ke atas sejauh 76,73 derajat. Maka akan didapatkan sudut azimut dan sudut elevasi atau pointing antena stasiun bumi ke arah satelit, seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di channel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.